hal yang paling terpenting di sini disebutkan, bapak harus memposisikan diri sebagai pemimpin di dalam keluarga. Ya, bapak sebagai pemimpin dalam keluarga. Peran penting ayah adalah menjadi pemimpin bagi keluarganya. Bahkan dapat dikatakan ayah adalah nahkoda bagi bahtera keluarganya. Sehingga peran seorang ayahlah yang menentukan arah belayar keluarganya. Apakah ke arah yang akan menyelamatkan di dunia dan akhirat, atau bahkan ke arah kebinasaan di dunia, bahkan kebinasaan hakiki di akhirat nanti. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwasannya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya kepemimpinannya. Siapa yang bertanya? Allah. Iya. Kalau misalnya bapak-bapak dipanggil oleh wali murid, oleh wali kelas, ya, ada sesuatu yang dilakukan oleh anak bapak-bapak, kira-kira nyaman nggak kita bertemu dengan wali kelas? Nyaman nggak kira-kira? Atau biasa saja? Takut sih nggak, ngapain kita takutkan begitu? Cuman ketidaknyamanan, ya nggak? Pasti gitu kan? Betul nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Itu masih manusia dengan manusia. Nggak ada yang memberikan mudarat buat kita, tapi kita sudah tidak merasa nyaman. Namun kita harus sadar, kita sadari, ya, anak itu bukan hanya sekedar kita memberikan pakaian, makanan dan lain sebagainya. Itu jauh lebih ringan. Kita bekerja dari pagi sampai sore hari mencari rezeki untuk menafkahi anak kita, menafkahi keluarga kita. Berat atau tidak? Berat enggak? Ya, si bapak terkadang harus membanting tulang, harus bekerja, berkeluar keringat dan lain sebagainya, tanpa terkadang mengenal waktu untuk bagaimana anaknya bisa menyambung hidupnya. Dan itu berat, ya, bukan sesuatu yang ringan. Namun ketahuilah, pertanggungjawaban kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah berikan kepada kita hari ini jauh lebih berat, jauh lebih berat. Para hadirin dan hadirat, Nabi SAW pernah suatu hari dihidangkan beberapa butir kurma. Kemudian berlinang air mata beliau. Setelahnya beliau berkata, wallahi la yas'alannakum yaumal qiyamah, demi Allah, sesungguhnya nikmat yang kita makan hari ini, kurma, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurma, iya, yang nikmat tersebut jauh lebih besar nikmat anak lebih besar nikmatnya. Semakin besar nikmat tersebut, semakin besar tanggung jawab di hadapan Allah. Bisa difahami? Nah, kurma yang dimakan oleh Rasulullah SAW untuk menegakkan punggung beliau, untuk beliau ruku dan sujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, tapi beliau khawatir tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, ini semua kita para hadirin akan diperhadapkan oleh Allah. Pertama, kita mempertanggungjawab apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita lakukan, dari waktu yang kita miliki, dari nikmat yang kita miliki. Kemudian Anda sebagai seorang ayah yang punya anak 5 orang, yang punya anak 10 orang, maka segitu yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Jadi berat. Jadi bukan hanya sekedar ulung karena anu ganteng-ganteng dah anu ulung lagam dah. Ya, kerja tak kaya tak kerja. Ya. Itu di dunia Anda bisa banggakan. Tapi di akhirat, ketika Anda tidak mendidik anak Anda di atas agama, tidak mendidik dia di atas, ya, Islam yang benar, maka itu akan menjadi malapetaka buat Anda kelak di yaumul qiyamah. Akan ditanya oleh Allah, ya fulan, engkau telah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan anak,
Apa yang telah engkau ajarkan kepadanya? Apa yang telah engkau didik untuknya? Ini semua akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kita jangan berpikir, ya sudah, saya sudah kerja, sudah banting tulang, ya, sudah menafkahi dia, sudah saya sekolahkan dia, saya sudah beli kendaraan dia, saya sudah siapkan mahar untuk dia, saya sudah siapkan rumah untuk dia, saya juga sudah siapkan kerja untuk dia. Berat kan? Berat. Tapi tanggung jawab di hadapan Allah jauh lebih berat. Nah, kalau seandainya itu beban yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka para hadirin dan hadirat harus jeli kita apa posisi kita di sini. Harus ada prioritas dalam kehidupan kita. Iya, kita sebagai pimpinan di dalam rumah tangga untuk anak-anak kita, ada tugas-tugas lain kita di luar sana, maka tentunya tanggung jawab anak itu harus lebih dikedepankan, karena tanggung jawab di hadapan Allah itu sangat besar.